Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kesulitan Belajar di Kelas Reguler yang disusun oleh Puji Wulansari, Hartina, Lola Dwi Rayuni, Halimatus Syadiah, Maifurs Pernika Riana, dan Sundari. Pembahasannya pertama mengenai pengertian kesulitan belajar yang akan disampaikan oleh Sundari. Kepada Sundari, kami persilakan. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi kami. Yang pertama, pengertian kesulitan belajar. Yang pertama itu menurut Mas Rozal, gangguan pada anak yang terkait dengan tugas umum maupun khusus yang diduga disebabkan karena faktor disfungsi neurologis, proses psikologis maupun sebab-sebab lainnya sehingga anak berkesulitan dalam suatu kelas menunjukkan presentasi belajar rendah. Yang kedua itu menurut Cahyono, yaitu suatu kondisi dalam pembelajaran yang ditandai oleh hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Yang ketiga, menurut Novi Tasari, kesulitan belajar yaitu suatu keadaan di mana peserta didik tidak belajar sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh hambatan suatu gangguan tertentu dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik tidak dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan. Jadi, menurut tiga ahli tersebut dapat disimpulkan gangguan belajar yaitu gangguan yang ada pada anak yang terkait dengan tugas umum maupun khusus yang diduga disebabkan karena faktor disfungsi neurologis, proses psikologis maupun sebab-sebab lainnya sehingga anak yang berkesulitan belajar dalam suatu kelas menunjukkan prestasi belajar rendah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya pengertian kelas reguler. Yang pertama ada dari Nur Prihatama, program pendidikan kelas reguler adalah program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah dengan metode pengajaran biasa yang diperlakukan sama tanpa melihat perbedaan kemampuan siswa. Selanjutnya, menurut Fak dan Skum, kelas reguler adalah kelas dengan setting anak berkebutuhan khusus dan anak normal belajar di kelas yang sama sehari penuh dengan kurikulum yang sama. Kemudian ada dari Latifah, menurutnya kelas reguler adalah suatu program pendidikan nasional yang penyelenggaraan pendidikannya bersifat massal, yaitu berorientasi pada kualitas atau jumlah untuk melayani sebanyak-banyaknya siswa usia sekolah. Dari tiga pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kelas reguler adalah kelas dengan setting anak berkebutuhan khusus dan anak normal belajar di kelas yang sama sehari penuh dengan kurikulum yang sama. Pembahasan yang selanjutnya adalah model-model pendidikan inklusif yang akan disampaikan oleh Puji Wulansari. Kepada Puji, saya persilakan. Baiklah, kepada moderator terima kasih. Saya akan menjelaskan model-model pendidikan inklusif. Yang pertama adalah kelas reguler atau inklusi penuh, yaitu anak yang berkebutuhan khusus belajar dengan anak reguler dengan kurikulum yang sama. Yang kedua, reguler dengan kluster adalah peserta didik berkebutuhan khusus belajar dengan anak reguler di PAUD reguler dalam kelompok khusus. Yang ketiga, kelas reguler dengan pull out adalah peserta didik berkebutuhan khusus belajar dengan anak reguler di PAUD reguler, tapi dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang keempat, kelas reguler dengan cluster dan full out adalah peserta didik berkebutuhan khusus belajar dengan anak reguler di PAUD reguler dalam kelompok khusus, namun alam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang kelima, kelas khusus dengan berbagai perintegrasian
adalah peserta didik berkebutuhan khusus belajar dengan kelas khusus, tetapi dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak reguler lainnya di PAUD reguler. Yang keenam dan yang terakhir, kelas khusus penuh. Peserta didik berkebutuhan khusus belajar dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Ada 2 model penilaian di PAUD inklusif yang dilakukan secara fleksibel, yaitu tes dan non-tes. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Untuk pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis kesulitan belajar yang akan disampaikan oleh Lola. Pada Lola, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis kesulitan belajar. Di sini ada gangguan membaca atau disleksia, yaitu ketidakmampuan anak untuk menyusun atau membaca kalimat dalam urutan terbalik, tapi juga dalam berbagai macam urutan, termasuk dari ke atas, ke bawah, kiri dan kanan, dan sulit menerima perintah. Selanjutnya, gangguan menulis atau disgrafia. Anak disgrafia tidak bisa menyusun huruf dan kata dengan baik. Anak ini sulit mengordinasikan motorik halusnya atau tangan untuk menulis. Kemudian gangguan berhitung atau diskalkulia, yaitu gangguan belajar pada anak yang berkaitan dengan kemampuan berhitung dan aritmatik. Lalu gangguan pendengaran dan proses visual, yaitu gangguan belajar pada anak yang melibatkan jenis gangguan belajar, sensorik, dan memiliki kurang mampu dalam pemahaman bahasa, baik tertulis atau auditori, atau keduanya. Kemudian ketidakmampuan belajar nonverbal, yaitu gangguan belajar pada anak yang mengalami kurang mampu dalam memahami komunikasi, nonverbal, dan interaksi. Sehingga gangguan ini berhubungan dengan sosial. Dan yang terakhir, gangguan dalam bahasa spesifik, yaitu jenis gangguan belajar pada anak perkembangan yang mempengaruhi penguasaan bahasa dan penggunaan bahasa. Demikianlah penjelasan saya kembalikan ke moderator. Untuk pembahasan solusi mengatasi gangguan kesulitan belajar akan disampaikan oleh Mei. Kepada Mei, saya persilakan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini ada solusi mengatasi gangguan kesulitan belajar menurut Setiawan. Yang pertama, menentukan kapasitas akhir kemampuan anak. Kemudian, menentukan taraf kemampuan anak saat itu. Yang ketiga, menentukan jarak antar kemampuan yang dimiliki saat ini dengan tuntutan sekolah atau kurikulum. Yang terakhir, menentukan gejala dari kegagalan anak dalam belajar. Selanjutnya, menurut Idrus, yang pertama ada mengenali peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, memahami tentang kesulitan peserta didik. Kemudian, menetapkan latar belakang atau alasan kesulitan belajar siswa didik. Yang keempat, merancang strategi pembelajaran yang tepat digunakan untuk sistem pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada menggunakan bantuan dalam melaksanakan kegiatan. Pembahasan selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab kesulitan belajar yang saya akan jelaskan sendiri. Yang pertama itu adalah kognitif, ranah cipta, seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi peserta didik. Yang kedua, afektif, ranah rasa, meliputi labilnya emosi, minat, dan sikap peserta didik. Yang ketiga, psikomotorik, ranah karsa, meliputi terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran mata dan telinga. Faktor penyebab kesulitan belajar menurut Ahmadi dan Supiono, faktor internal yang pertama itu faktor fisiologi yang dapat menyebabkan munculnya kondisi kesulitan belajar pada siswa seperti kondisi siswa yang sedang sakit, kurang sehat, adanya kelemahan atau cacat tubuh dan sebagainya. Yang bagian B, faktor psikologi yang dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar meliputi tingkat inteligensia yang pada umumnya rendah, bakat yang tidak sesuai dengan mata pelajaran, minat belajar yang kurang, motivasi yang rendah, kondisi kesehatan mental yang kurang, serta tipe belajar yang berbeda.
Untuk faktor eksternal, media belajar yang kurang lengkap, gedung sekolah yang kurang layak, kurikulum yang sangat sulit dijabarkan oleh guru dan dikuasai oleh siswa, waktu pelaksanaan prosesnya itu kurang. Demikianlah presentasi dari kelompok 4 yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.